Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi atau Cybercrime dan Antisipasinya dengan Penal Police. Dengan saya Laras Wahyu Adiningsih dengan NIM 211022414 dan teman saya Saya Raffi Jimil Hispa dengan NIM 211020039. Di sini kami akan membahas 4 bahasan, yaitu 1. Pendahuluan dan masalah, yang kedua referensi, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang keempat kesimpulan dan bahasan. Kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan dan masalah. Pendahuluan. Penetapan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal yang menurut Sudarto adalah upaya rasional masyarakat untuk mengatasi kejahatan. Sudarto 1981. Kebijakan kriminal ini termasuk kebijakan hukum pidana atau disebut juga kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau kebijakan penal atau criminal police. Karena selain hukum pidana, dapat digunakan sarana lain atau hukum non-pidana untuk menanggulangi kejahatan. Fungsi hukum pidana sebagai kontrol sosial bertujuan untuk memberantas kejahatan berupa pelanggaran norma sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berpotensi kriminal untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan tersebut. Keberhasilan pembangunan nasional memerlukan ketahanan nasional yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat yang merupakan prasyarat untuk terhindar dari gangguan dan ancaman, termasuk dalam bentuk kejahatan. Kejahatan yang dilakukan sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen modern dengan peralatan canggih, tidak lagi dengan cara-cara tradisional. Mobilitas kriminal terjadi tidak hanya dalam satu wilayah, tetapi antar wilayah, bahkan lintas batas wilayah transnasional. Modus operasinya menggunakan perangkat canggih, memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan administrasi. Korban bukan lagi individu, tetapi sudah bersifat kompleks, menyerang kelompok masyarakat dan negara. Dan korban mungkin tidak menyadari bahwa dirinya dirugikan. Kunarto 1991. Untuk masalah di sini kita ada 4. Yang pertama, bagaimana pemetaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengaturan tindak pidana di bidang teknologi informasi. Yang kedua, bagaimana perkembangan identifikasi penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional di bidang teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dalam arus globalisasi yang terus berlanjut. Yang ketiga, bagaimanakah penjabaran perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana secara baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, bagaimana penelitian tentang rumusan sanksi pidana ancaman tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Yang kedua ada referensi. Di sini kita ada 14 referensi. Yang pertama itu Sudarto 1980 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Simposium Hukum Pidana Nasional Semarang, BPHN, dan Undip. Yang kedua, Sudarto 1990, Hukum Pidana 1, Semarang, Yayasan Sudarto. Yang ketiga, Kunarto 1991, Gelagat Perkembangan Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya, Makalah Seminar Kriminologi 8, Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Yang keempat, Bardan Nawawi Arif 1986 tentang penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan atau disertasi Bandung, Universitas Pajajaran. Yang kelima, Muladi dan Bardan Nawawi Arif 1992 tentang teori-teori dan kebijakan hukum pidana, Bandung, Alumni. Yang keenam, Bardan Nawawi Arif 1992 tentang bunga rampai hukum pidana, Bandung, Alumni. Yang ketujuh ada Bambang Purnomo 1978 tentang asas-asas hukum pidana, Jakarta, Galia, Indonesia. Yang kedelapan, Ahmad M. Ramli 2006
Cyber Law, dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung, Revika Aditama. Yang kesembilan, Dr. Haji John Kennedy, SHM Hum, 2017, Kebijakan Hukum Pidana atau Penal Police. Yang ke-10 ada Muhammad Antoni Aldriano, Mas Agus Priyambodo, 2022, Cybercrime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. Jakarta Pusat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam. Yang 11, Artikel Sudut Hukum 2017, Pengertian Kebijakan Penal. 12, PBB 1968 tentang pencegahan kejahatan dan kebijakan kriminal. 13, Hiroshi Ishikawa, Crime Prevention in the Context National Development dalam Buletin Bahana nomor 1 tahun 6 1984, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI 1984. 14, United Nations 1968, Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Oke, terima kasih untuk Mbak Laras. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Next. Untuk hasil dan pembahasan yaitu masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat. Sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan untuk kebijakan ini yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE menjadi strategis untuk membangun hukum teknologi informasi yang memberikan aturan-aturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan kemungkinan pelanggarannya. Dalam KUHP dapat ditentukan mengenai tindak pidana yang terkait dengan teknologi informasi bisa disebutkan antara lain yang pertama untuk pasal 362 KUHP untuk kasus carding. Pelakunya itu mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja. Kemudian ada pasal 378 KUHP itu tindakan penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website. Kemudian untuk pasal 335 KUHP itu tentang kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email. Kemudian yang keempat ada pasal 331 KUHP yaitu tentang kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Kemudian ada pasal 303 KUHP itu untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online. Kemudian ada pasal 282 KUHP itu untuk penyebaran video pornografi. Kemudian yang terakhir ada pasal 282 dan 311 KUHP itu untuk penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet. Next. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan definisi telekomunikasi. Pasal 1 Angka 1 ialah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suatu dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Alasan dikeluarkannya Undang-Undang Telekomunikasi tersebut yaitu penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Untuk pasal-pasalnya yaitu yang pertama ada pasal 21 yaitu tentang kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum. Yang kedua ada pasal 50 junto pasal 22 yaitu tentang hacking. Kemudian ada pasal 55 junto pasal 38 yaitu tentang mengkriminalisasi perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik, elektromagnetik,
elektromagnetik. Kemudian pasal 56 junto pasal 40 yaitu tentang penyadapan. Next. Dalam Undang-Undang ITE, dengan menentukan adanya ketentuan pidana berarti menentukan adanya perbuatan yang dilarang, dan oleh karena itu diancam dengan sanksi pidana. Ini tidak lain sebagai perumusan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dengan mengkaji pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, dapat dikelompokkan perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik tersebut. Untuk pengelompokannya, yang pertama ada kelompok pertama yaitu pasal 45 yaitu tentang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Yang kedua ada kelompok kedua yaitu pasal 46 yaitu tentang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Itu untuk tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Kemudian ada kelompok ketiga yaitu pasal 47 yaitu sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik. Kemudian ada kelompok keempat yaitu sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik. Kemudian untuk kelompok kelima yaitu pasal 50 yaitu sengaja dan tanpa hak melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat ilegal. Kemudian untuk kelompok keenam yaitu pengerusakan informasi elektronik, dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Kemudian untuk yang terakhir ada kelompok ke-7 yaitu pasal 52 yaitu tentang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Next. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu kebijakan hukum pidana atau biasa disebut penal polis merupakan upaya rasional oleh lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan yang dapat digunakan untuk memerangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana penal polis itu sendiri juga merupakan hukum pidana tentang usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat tertentu, guna untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Next. Kemudian hubungan kebijakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, yang tidak dapat dipisahkan karena penegakan hukum secara keseluruhan harus memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perumusan atau kebijakan legislatif, yaitu untuk rancangan hukum pidana. Kemudian ada kebijakan aplikatif atau eksekutif, yaitu penerapan hukum pidana. Kemudian yang terakhir ada kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Jadi yang pertama itu merancang, kemudian penerapan, kemudian yang terakhir adalah melaksanakan. Next. Untuk sarannya yaitu yang pertama, perlu adanya pertimbangan dalam kebijakan legislatif pada memformulasi undang-undang untuk memilih hukuman pidana kurungan atau hukuman dalam merumuskan kebijakan hukum pidana, sehingga ada sinkronisasi dalam 3 tahapan penegakan hukum secara utuh, yang dimulai menurut kebijakan formulasi atau legislatif, kemudian kebijakan yudikatif, dan yang terakhir kebijakan eksekutif. Kemudian untuk saran yang kedua yaitu hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan sistem penegak hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Kemudian yang ketiga ada faktor petugas. Petugas masih perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Next. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.